wabarakatuh. Mohon izin sebentar saya pakai laptop dulu. Oh, bisa. Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya fatahi alayhi wa bika nasta'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin suratil hamim malaikatul muqarrabin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah masuk di bab apa nih? Jawab au. Jawab dengan fa ya. Berarti amil yang menjazmkan fi'il mudhari ya. Yang menasabkan ya fi'il mudhari. Sekarang kita akan membahas tentang amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Bismillahirrahmanirrahim. Amil yang menjazmkan fi'il mudhari, ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Ya. Yang menjazmkan satu fi'il yang pertama lam, artinya tidak. Misalnya ad-dhaifu lam yakhruj, tamu itu tidak keluar. Ya, lam. Yakhruj fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya sukun. Jenis fi'il mudhari'nya sahih akhir. Itu jangan lupa kalau ketemu fi'il mudhari tentukan jenisnya. Tinggal di murojaah lagi ya, jenis-jenis fi'il mudhari ada 5.
Ya, tentukan salah satu dari 5. Ini jenisnya sahih akhir, maka tanda jazmnya sukun. Yang kedua lamma, belum. Imtahan tuh saya sudah ujian. Walamma tadhar, dan belum keluar, belum muncul. Belum terlihat apa natijatul imtihani, hasil ujiannya. Tadhar fi'il mudhari majzum, jenisnya sahih akhir, tanda jazmnya sukun. Natijatu fa'ilnya. Lamma, kemudian lam amr. Ya. Litasduq, ya, jujurlah kamu. Fi qaulika, dalam ucapanmu. Litasduq, jujurlah kamu. Fi qaulika. Lam di sini adalah disebut apa namanya, lamul amri, lamul amr, lam untuk memerintahkan. Tasduknya fi'il mudhari majzum oleh lam amr itu, jenisnya sahih akhir, tanda jazmnya sukun. Fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan, yaitu dhamir anta. Itu lam amr. Ada la an-nahiyah, la untuk larangan. La tazlim, janganlah kamu zalim. Ahadan, kepada seorang pun, minan nas, dari manusia. Tazlim fa'il mudhari majzum oleh la, la-nya la nahi. Jenisnya sahih akhir, tanda jazmnya sukun. La tazlim. Failnya dhamir yang tersimpan, yaitu dhamir anta. Tazlim, jangan kamu zalim. Ahadan maf'ul bih, kepada seorang pun. Nah, ini adalah amil-amil yang menjazmkan satu fi'il. Ada lam, ada lamma, ada lam amr, ada la nahi. Ya. Ada juga lam apa namanya, lam doa, ada juga la doa. Ini juga ada lam untuk doa, maksudnya kaitannya dengan kita kepada Allah. La doa juga kaitannya kita dengan Allah. Seperti Rabbana la tu'akhidna, itu kan la-nya la doa. Gitu. Tapi ala kulli hal menggunakan huruf yang sama. Ada li, ada la, gitu, yang artinya janganlah la, gitu. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Tanya Ustaz, Ya, silakan. untuk yang nomor berapa tadi yang eh, bawahnya Ustaz, di tasduk ini lamnya lam apa Ustaz ya namanya? Ulam amr ya? Lam amr. Ulam amr kayak gitu. Mm-mm. Enggaknya ya. Terima kasih nggih. Mm-mm. Ya. Ada lagi? Sama-sama. Mafhum insyaallah. Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sedikit membaca teks di sini. Al-Ghazalul Atshan. Seekor seekor kijang yang kehausan. Atisha Ghazalun, Atisha kehausan. Siapa? Ghazalun, seekor kijang. Fawajada, kemudian dia menemukan bi'ran, sebuah sungai. Fiha, di dalam sungai itu ma'un, ada airnya. Haknya kembali ke bi'r. Jadi sumur itu bi'r, dia muannas. Nazala, maka dia, si Ghazal itu turun. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Hatta wasola, sehingga dia sampai ilal ma'i,
ke air. Fasyariba, kemudian dia minum. Tsumma hawala, kemudian dia berusaha an yas'ada, untuk naik, ya. Liyakhruja, supaya dia keluar minal bi'ri, dari sumur. Falam yastati, tapi dia tidak bisa. Wa marra, dan lewatlah siapa? Sa'labun, seekor serigala. Faro'a, kemudian dia melihat al-ghazala, si kijang itu tadi, fil bi'ri, di dalam sumur. Faqala lahu, maka dia berkata kepada dia. Ini bahasa Arab tuh, kata gantinya itu seperti itu. Dia berkata kepadanya. Kita harus tahu dia pertama siapa, dia kedua siapa. Faqala, maka dia berkata, maksudnya si serigala itu, lahu, kepada si kijang. Litabqa, tetaplah kamu, di dalam amr, ya. Litabqa, tetaplah kamu fil bi'ri, di dalam sumur. Hatta tamuta, sampai kamu mati. Wala tabki, dan kamu jangan tangisi. Ala halika, atas keadaanmu. Wala talum, dan kamu jangan mencela. Illa nafsak, kecuali dirimu sendiri. Umar, dan lewatlah siapa? Rajulun, seorang lelaki. Wajada, kemudian dia menemukan al-ghazala, seekor kijang. Yuhawilu, si kijang itu berusaha an yas'ada, untuk naik. Wala mayasati, dan belum bisa. Panazala rajulu ilal bi'ri, maka turunlah lelaki itu ke dalam sumur. Wahamala, dan dia membawa al-ghazal, si kijang tadi. Hatta su'ida, sampai atau sehingga orang itu naik bihi, bersama si ghazal tadi. Fasyakarul ghazalu, maka si ghazal berterima kasih ar-rajula, kepada lelaki itu, ala musa'adatihi, atas bantuan dia. Wa qala ar-rajulu lil ghazal, lelaki itu mengatakan kepada ghazal, la tarjul musa'adata, la tarju, kamu jangan mengharap al musa'adata, bantuan, min laimin, dari orang yang tukang mencela, suka mencela. Wala ta'mal, dan kamu jangan melakukan amalan, satu perbuatan, qabla an tufakkira fi nihayatihi, sebelum kamu fikirkan ujungnya. Sebelum kamu fikirkan ujungnya. Ya. Nah, itu kita cari di sini fiil, baik itu fiil madhi ataupun fiil mudhari'nya. Dimulai dari baris pertama, mana fiilnya? Atisha. Atisha, satu. Lagi? Wajada. Wajada, dua. Lagi? Nazala. Nazala, tiga. Empat. Waswala. Wasala. Atisha, kehausan, mana fa'il? Ghazalun. Ghazalun, ini fa'il. Siapa yang kehausan? Ghazal, si Serigala. kijang, ya, Ghazal. Wajada, mana fa'il? Mustatir. Satir huwa. Domir mustatir, domir yang tersimpan, yaitu domir huwa. Nazala, mana fa'il? Domir mustatir. Domir mustatir, dia turun, ada dianya, tersimpan domirnya, mustatir. Wasola, Domir mustatir. mustatir lagi, dia sampai ilal ma'i, ke dalam air, ada huwa di situ. Nah, ini nomor satu. Ustaz Jarwanto, nomor baris kedua, mana fiilnya, mana saja? Sebentar. Pasariba. Satu, syariba. Lagi?
Hawala. Hawala. Dua. Berusaha ya hawala. Lagi. Yas'ada. Yas'ada. Tiga. Lagi. Yakhruja. Empat. Yakhruja. Lagi. Yastati. Yastati. Lima. Lagi. Marro. Enam. Terus. Ta'alubun. Ta'labun. Sa'lab. Sa'lab itu Iya. serigala, bukan kata kerja. Maroka. Ro'a. Doa. Ya. Coba syariba. Fi'il madi mabni fathah. Mana fa'ilnya, Ustaz Jarwanto? Masariba. Mustatir, Ustaz. Apa yang mustatirnya? Angtafa. Dia. Huwa. Ya, huwa. Huwa. Dia minum. Dia di sini maksudnya siapa? Siapa itu? Azalun. Si Gozal ini. Oh, itu Azalun. Hawala berusaha. Ya, fi'il madi. Mana fa'il? Huwa. Mustatir, Ustaz. Damir mustatir huwa. Dia berusaha. Yas'ada fi'il mudhari rafa nasab atau jazm? Nasab, Ustaz. Kenapa nasab? Karena ada amil yang menasobkan berupa an. An, betul. Jenis mudhari'nya jenis apa? Yas'ada. Sokeh akhir, Ustaz. Saya akhir tanda nasabnya Fathah. fathah. Fa'ilnya Fa'ilnya mustatir, Ustaz. satir huwa. Dia berusaha naik. Dia naik. Yas'ada. Yakhruja fi'il mudhari rafa nasab atau jazm? Jazm, Ustaz. Jazm oleh apa? Oleh apa itu? Lam amr. Kan, itu bukan lam amr. Itu lam kai, agar. Bukan jazm, Ustaz, ya. Bukan. Berarti yakhruja rafa nasab atau jazm? Nasab, Ustaz. Nasab oleh lam kai ini. Lam kai. Yakhruja jenis mudhari'nya apa? Sokeh akhir. Tanda nasab Fathah. fathah. Fa'ilnya Fa'ilnya mustatir, Ustaz. statir huwa. Damir huwa yang kembali ke si Gozal. Terus yastati fi'il mudhari rafa nasab atau jazm? Jazm, Ustaz. Jazm. Jenis mudhari'nya Jenis mustaraknya apa itu? Sokeh akhir, Ustaz. tanda jazm Sukun. sukun. Fa'il mana? Fa'ilnya mustatir, Ustaz. Statir huwa. Falam yasati, dia tidak bisa. Kembali ke si Gozal. Terus lagi marro, lewat. Mana fa'il? Fa'ilnya mustatir, Ustaz. Mustatir huwa. Enggak, itu di depan ada fa'il. Ta'labun. Fa'labun, marro lewat. Siapa yang lewat? Fa'labun, seekor serigala. Ya, ro'a, fi'il madi, mabni fathah. Fa'ilnya ro'a. Fa'ilnya ro'a adalah domir mustatir, Ustaz. Domir mustatir huwa. Kembali ke mana huwanya? Maksudnya siapa huwa ini? Siapa itu? Al-Ghazalu. Bukan. Kembali ke Sa'lab. Ya, Faro'a, dia, maksudnya dia sini serigala itu melihat gitu. Nah, gitu cara kita membaca kitab. Jadi harus diperdetail setiap kata kerjanya. Gitu yang lebih banyak membantu kita memahami itu, kita memahami teks itu adalah kita memahami betul tentang kata kerja ini. Gitu insyaallah. Baik. Ada yang masih bingung? Masih belum lancar? Yang lam kai tadi tidak ada di contoh ya, Ustaz? Yang mana? Lam kai di apa tadi?
Liyakhruja. Ada di contoh di pelajaran nasab fi'il mudhari. Gitu. Nanti bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat sini di atas nih. Lam kai. Nih, ini lam juhud, ini lam kai. Ji'tuka litu'allimani. Gitu. Nah, nih Ustaz Indra silahkan coba nih. Baris ketiga Ustaz. Sebutkan fi'ilnya. Qala Ustaz. Qala satu. Terus lagi? Tabqa Ustaz. Tabqa dua. Terus lagi? Halika. Hal itu isim bukan. Dia majrur oleh ala halika. Itu Ustaz, tabqi Ustaz. Tabqi, tabqi. Terus lagi? Satu Ini lagi. tamutu Ustaz. Tamuta. Tamuta. Ya. Serang qala. Qala fi'il madi. Kalau fi'il madi harus mabni. Dia mabni fathah. Mana fa'ilnya Ustaz? Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa Ustaz. Damir mustatir, damir yang tersimpan, takdirnya huwa. Huwanya itu maksudnya siapa? Huwanya itu si apa? Sa'labun. Si Sa'lab ini berkata, dia maksudnya si Sa'lab, si serigala itu berkata. Ya. Litabqa fi'il mudhari rafa nasab atau jazm? Itu fi'il mudhari nasab Ustaz. Jazm. Bukan nasab. Oh. Ini lam amr. Tetaplah kamu. Ya. Litabqa. Jenis mudhari'nya jenis apa, Ustaz? Ini jenis mudhari'nya yang ada apa? Apa ya? Yang ada apa? Ya apanya itu ya bengkok atau alif bengkok atau apa namanya? Sahih ada 5, sahih akhir, mu'tal akhir. Mu'tal akhir, Ustaz. Mu'tal akhir, ya. Aslinya itu memang betul, aslinya ada alif bengkok, tabqa. Aslinya gini terus dibuang. Tabqa fi'il mudhari jenisnya mu'tal akhir, ya, jazm oleh li. Tanda jazmnya apa, Ustaz? Tanda jazmnya dibuangnya apa? Dibuangnya huruf illah, Ustaz. Buang huruf illah. Hadfu harfil illah. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya anta, Ustaz. Sebelah mana antanya? Ini antanya juga apa nih, Ustaz? Mustatir, Ustaz. Domir mustatir, nggak kelihatan ya. Domir mustatir yaitu domir anta, gitu nggak kelihatan. Betul. Tamuta fi'il apa? Fi'il mudhari, Ustaz. Rafa nasab atau jazm? Nasab, Ustaz. Jenis mudhari'nya apa? Jenis mudhari'nya sahih akhir. Tanda nasab? Tanda nasabnya apa namanya? Fathah, Ustaz. Fathah. Fa'ilnya? Fa'ilnya anta, Ustaz. Nah, domir mustatir anta, betul. Tabki, rafa nasab atau jazm? Apa Ustaz? Jazm Jazm betul, ada nahi. La tabki, kau jangan menangis. Jazm jenis mudhari'nya apa? Tabki.
Itu mu'tal akhir juga Ustaz. Mu'tal akhir aslinya ada ya, tabki aslinya ada ya. Berarti tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya dibuangnya huruf illah Ustaz. Buang huruf illat gitu. Jadi ciri khasnya kalau mu'tal akhir ketika jazm ada harokat di belakangnya. Kalau harokatnya kasroh berarti yang dibuang ya. Kalau harokatnya fathah sulit tabqa yang dibuang alif. Kalau harokatnya wawu berarti yang dibuang kalau harokat dhammah berarti yang dibuang wawu gitu. Baik, syukran Ustaz Indra. Ada pertanyaan? Sambil dilanjut ya. Ada yang belum paham? Katanya Ustaz, Ya, silakan. yang lita beko itu domir antanya di mana? Nggak kelihatan. Di mana? Nggak kelihatan. Nggak ada hurufnya, tapi terkandung makna anta. Tabki, tabkiyani, tabkuna, tabki, tabkiyani, tabkina, gitu. Afwan. Yabqa, yabqayani, yabquna, tabqa, tabqayani, yabqina. Terus yabqa, yabqayani, kemudian tabqa, tabqayani, tabquna, tabqina, tabqayani, tabqina, abqa, nabqa, tabqa gitu. Litabqa hendaknya litabqa menetaplah kamu. Seperti halnya ini, afwan. Seperti halnya coba di sini. Seperti kata ini. Kamu duduk, tajlisu. Nah, kamu duduk, tajlisu. Kamunya ada di mana? Kira-kira kata kamunya didapat dari mana? Nah, kata kamunya itu tersimpan. Bukan, tak ini bukan kata ganti. Tak ini namanya huruf mudharaah. Oh ya. Jadi tak ini bukan artinya kamu. Huruf mudharaah, huruf yang menjadi ciri khas fi'il mudhari, memang kebetulan peruntukannya untuk orang kedua, apakah kamu, apakah kalian, apakah kalian laki-laki, kalian perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan, memang menggunakan tak. Tapi tak ini bukan artinya kamu. Ini huruf mudharaah. Nah, kata kamunya tajlisu, kamu duduk, nggak kelihatan hurufnya. Taknya huruf mudharaah, jim, lam, sin adalah huruf fi'il, kepunyaan fi'il. Nah, itu tapi terkandung makna anta di sini. Itu domir antanya berarti tersimpan, terkandung, namanya domir mustatir. Itu seperti itu. Jadi untuk fi'il mudhari, semua fi'il mudhari yang domirnya adalah anta, kamu, itu nggak kelihatan semua. Tajlisu, takulu, kamu makan, misalnya gitu. Takulu, kamu makan. Tanamu, kamu tidur. Nggak kelihatan domir antanya, tapi terkandung di situ. Seperti itu. Juga tadi tabqa. Tabqa. Ya, kamu tinggallah kamu, litabqa. Seperti itu. Mafhum? Ada pertanyaan lagi? Berarti ini hanya berlaku di fi'il mudhari ya Ustaz ya? Fi'il madi ada juga fi'il madi dhamir mustatir untuk huwa dan hiya. Misalnya yajlisu, dia duduk. Dia duduk, dia laki-laki. Tajlisu, dia perempuan duduk. Nah, ini tidak ada dhamirnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Afwan. Jalasa, fi'il madi, jalasa misalnya. Jalasa, ini ada kata dia laki-laki. Dia duduk.
Gitu. Kalau fil madi untuk dia itu domirnya mustatir. Apalagi misalnya fataha dia membuka. Alima dia mengetahui. Nggak ada. Kata dianya nggak kelihatan. Tapi tersimpan makna dia pada kata jalasa fataha alima. Gitu. Jadi fil madi untuk domir huwa. Untuk hiya juga sama mustatir. Misalnya jalasat, fatahat, alimat. Itu dia perempuan. Nggak kelihatan huruf-huruf domirnya itu. Seperti itu. Juga pada fi'il amr untuk engkau, kamu. Itu anta. Misalnya ijlis, duduklah kamu. Duduklah kamu, nah kata kamunya nggak kelihatan. Ijlis, duduklah kamu. Iftah, bukalah olehmu. Nah, kata kamunya nggak kelihatan. Misalnya, kul, katakanlah olehmu. Dan seterusnya. Seperti itu. Mafhum ya? Ada lagi pertanyaan? Afwan. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini kita anggap cukup lah ya. Atau ada yang masih belum paham, mungkin mau coba untuk menyelesaikan fi'il dan domir-domirnya dan fa'ilnya. Di sini ada Ustaz Ardi, coba nih. Ya, Ustaz. Di sini dari baris yang ini. Mana kira-kira fi'ilnya? Marro, Ustaz. Marro, satu. Lagi. Yes, ada. Dua. Lagi. Yes, tati'. Tiga. Lagi, masih ada. Wajada ya. Lagi, masih ada. La talum. Talum. Lagi, masih ada. Yuhawilu. Yuhawilu. Ya. Sekarang, talum. Ya, janganlah kamu mencela. La talum. Janganlah kamu mencela. Fi'il mudhari. Rafa, nasab atau jazm? Itu jazm, Ustaz. Jazm oleh la nahi. La nahi. Jangan. Jenis mudhari'nya apa? Itu mu'tal. Mu'tal itu mimnya kan bukan apa? huruf mad. Oh, bukan ya. Sahih berarti. Sahih akhir. Akhir, Ustaz ya. Ya, karena akhirnya adalah huruf mim gitu. Huruf mim. Nah, tanda jazmnya kalau saya akhir apa? Sukun, Ustaz. Sukun. La talum. La Gitu. talum. Kalau mu'tal akhir, kalau ingin kita tahu mu'tal akhir ketika jazm itu berharokat belakangnya. Seperti ini, litabqa. Ini kan harokatnya fathah. Nah, ini menunjukkan ada alif yang dibuang. Fathah ini menunjukkan ada alif yang dibuang gitu. Tabqa. La tabki. Ini karena model begini mu'tal akhir. Ini menunjukkan ada ya yang dibuang. Gitu. Nah, kalau ini kan la talum, mimnya langsung sukun. Dia soi akhir, tanda jazm sukun. Mana fa'il? Janganlah kamu mencela. Itu berarti anta mustatir. Domir mustatir, domir yang tidak terlihat itu domir anta. Ya, mustatir. Janganlah engkau mencela. Terus marro fi'il madi mabni fathah. Kalau fi'il madi tidak ada rofa nasab jazm, langsung mabni fathah. Mana fa'il marro?
Lewat, siapa yang lewat? Yang rojul. Rajulun itu fa'il. Fa'ilnya rojul. Nah, fa'il yang begini namanya fa'il zahir. Maksudnya bukan berupa domir gitu. Nanti fa'il kan kata ganti ada yang berupa fa'il pelaku ada yang berupa domir, bisa domir mustatir, bisa domir muttasil, ada yang zahir. Ini yang zahir. Gitu. Marra lewat siapa? Nah, kita tanyakan siapa? Rajulun, seorang lelaki. Nah, itu fa'ilnya. Itu zahir. Jadi cari dulu yang zahir. Nah, kalau nggak ada yang zahir baru pasti domir gitu. Marra rajulun. Gitu. Lewat seorang lelaki. Terus wajada fi'il madi mabni fathah. Mana fa'il? Mustatir, Ustaz. Mustatir, domir apa yang mustatirnya? Apa wajada huwa. Nah, dia menemukan al-ghazala, seekor kijang. Nah, dia di sini maksudnya siapa? Ar-rajul. Rajulun ini. Rajulun. Gitu. Jadi rumusnya gini, tipsnya. Kita menemukan fi'il, ya. Cari dulu fa'ilnya. Antara fa'il zahir atau fa'il domir. Nah, kalau fa'ilnya domir, kita harus tentukan domirnya domir apa. Nah, kalau sudah ketemu domirnya, kita harus kembalikan. Ini domir maksudnya siapa? Dikembalikan ke siapa? Gitu, itu namanya rujuk. Kembalinya domir. Kembalinya domir kan domir ini huwa. Maksudnya huwa siapa? Rajulun. Awajada, maka dia, maksudnya si lelaki itu menemukan atau mendapati al-ghazala. Sekijang itu, yuhawilu, dia berusaha. Yuhawilu fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya rafa, nasab atau jazm? Rafa, Ustaz. Rafa. Kenapa bisa rafa? Fi'il mudhari kenapa rafa? Sahih akhir, Ustaz. Tidak ada kaitannya kalau kenapa rafa dengan sahih akhir. Fi'il mudhari rafa itu karena tidak didahului amil nasab atau amil jazm. Tidak ada yang menasabkan atau tidak ada yang menjazmkan. Nah, baru setelah itu kita tahu nih rafa. Baru kita cari jenisnya mudhari apa? Mu'tal akhir, fi'il 5, sahih akhir atau fi'il ketemu nun. Sahih akhir, Ustaz. Sahih akhir. Belakangnya huruf lam, bukan huruf mad. Nah, sahih akhir. Kalau sahih akhir, tanda rafa'nya pakai apa? Dhammah, Ustaz. Dhammah. Mana fa'ilnya? Mustatir, Ustaz. Domir apa yang mustatirnya? Huwa, Ustaz. Huwa, dia berusaha. Sekarang huwanya yang dimaksud siapa? Fawajad Ghazala. Ghazal. Huwa di sini maksudnya si kijang itu. Kijang. Yuhawilu, si kijang itu berusaha. Lagi yas'ada fi'il mudhari. Rafa, nasab, jazm. Nasab, Ustaz. Nasab oleh apa nasab? Nasabnya oleh an ya. Oleh an, betul. Jenis mudhari'nya? Mudhari'nya sahih akhir, Ustaz. Sahih akhir. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya fathah. Fathah. Fa'ilnya? Fa'ilnya mustatir. Domir apa? Huwa. Kembali ke Ghazal. Ghazal. Jadi si kijang itu berusaha untuk naik. Yas'ada, si kijang itu naik. Terus yastati rafa nasab fi'il mudhari, rafa nasab atau jazm? Jazm. Jazm. Sahih mu'tal atau fi'il 5 atau ketemu nun? Walamma. Yastati'nya fi'il
mudhari sahih akhir, mu'tal Sahih, akhir atau sahih akhir, Ustaz. sahih akhir? Tanda jazam Tanda jazmnya sukun. sukun. Fa'il Fa'ilnya mustatir, Ustaz. mustatir huwa, kembali ke Gozal. gozal, lam yastati. Nah, seperti itu. Jadi untuk melatih kita kalau ketemu fi'il, apakah di Quran ataukah di kitab yang kita baca, ya, jangan dulu pergi ke teks berikutnya sebelum kita menemukan unsur-unsur itu. Kalau fi'il mudhari, rofa, nasab atau jazm, atau mungkin mabni, nah terus tentukan jenis fi'ilnya, apakah sahih akhir, apakah mu'tal akhir, apakah fi'il 5, atau fi'il mudhari ketemu nun taukid, atau fi'il mudhari ketemu nun niswah. Ada 5 jenis. Nah, sudah tahu begitu, baru kita akan tahu tandanya. Gitu, tanda rofa, tanda nasab, tanda jazm dari tabel yang sudah kita pelajari. Gitu. Gitu. Ustaz, syukran, jazakallah khair. Afwan, syukran, Ustaz. Ada lagi yang mungkin ingin mencoba? Atau coba dari sini ada Ustaz Aris Sopandi. Ustaz siapa lagi nih? Saya coba tat. Ya, silakan. Akhi Iqbal, silakan. Afwan, ini off cam. Fiilnya dulu, mana? Nazala. Nazala 1. Hamala. Hamala 2. Terus? Su'ida. Su'ida. Terus 3. Terus? Syakara. Syakara. Ya, Ya, nazala. Ya, fi'il madi mabni fathah. Mana fa'il? Ar-rajulu. Ar-rajulu 1. Ini zahir fa'ilnya. Nazala ar-rajulu. Lelaki itu naik. Yang kedua, hamala. Mana fa'il? Ghazala. Bukan. Gozal kalau fa'il harus rofa. Gozala ini nasab. Mansub. Iya, salah lihat. Mustatir. Huwa. Mustatir. Huwa. Kembali ke siapa tadi ya? Ghazala. Bukan. Rajulu. Rajulu. Fahamala, dia membawa, ya, maksudnya lelaki itu membawa al-ghazal, si kijang, gitu. Seperti itu. Terus soida, fi'il madi, mabni fathah. Mana fa'il? Fa'ilnya itu mustatir huwa. Mustatir huwa, dia naik. Ya, dia di sini, huwa di sini maksudnya siapa? Si rajul tadi. Si rajul. Nah, gitu. Fasyakaro, kemudian berterima kasih. Fi'il madi mabni fathah. Mana fa'il? Al-Ghazalu. Al-Ghazalu, zahir fa'ilnya di depan. Gitu. Jadi fa'il itu antara zahir dan dhamir. Gitu, harus ketemu. Nah, jangan sampai kita berpindah teks ke depan sedangkan kita belum tahu mana fa'ilnya. Gitu. Seperti itu. Baik, syukran. Lagi berikutnya? Coba, Ustaz. Ya, silakan. Faqala. Qala 1. Qala. Lagi? Tarju. Tarju 2. Terus? Ta'man. Ta'mal. Ta'mal, betul. 3 ke bawahnya sekalian. Qabla. Bukan. Qabla. Mana? Tufakkira. Tufakkira. Lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Habis.
Qala fi'il madhi mabni fathah. Mana fa'il? Ar-rajulu. Ar-rajulu itu zahir, fa'ilnya di depan. Laki itu berkata. Tarju fi'il mudhari. Rafa nasab atau jazm? Jazm. Jazm karena ada la nahi. Janganlah kamu mengharapkan. Jenis mudhari'nya apa, Ustaz? Sahih akhir. Bukan. Mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Jadi ciri khas mu'tal akhir ketika jazm ujungnya berharokat. Tarju, jimnya dhammah. Kenapa? Karena ada huruf wawu yang dibuang. Oh. Gitu. Aslinya tarju gitu. Nah, berarti di sini fi'il mudhari mu'tal akhir gitu, mu'tal akhir. Tanda jazmnya apa berarti? Sukun. Bukan. Jimnya dhammah kok. Tanda jazmnya apa? Dhammah. Tapi bukan juga dhammah. Tanda jazmnya membuang huruf Buang huruf. illat, buang waw. Aslinya tarju gitu. Nanti bisa dilihat di tabel. Jadi fungsi menemukan jenis mudhari supaya kita bisa dilihat di tabel tandanya. Tanda rofanya apa, tanda nasabnya apa, tanda jazmnya apa. Fa'ilnya mana, Ustaz? Domir mustatir. Domir mustatir. Yang mustatirnya domir apa? Anta. Anta. Ya, janganlah kamu mengharapkan. Terus ta'mal fi'il mudhari rafa nasab atau jazm? Jazm. Jazm. Jenis mudhari sahih mu'tal atau fi'il lima? Sahih akhir. Sahih, ya. Tanda jazm apa? Sahih akhir. Sukun. Sukun. Ya. Tufakkira. Fa'ilnya dulu. Fa'il ta'mal mana? Domir mustatir anta. Domir mustatir anta. Betul. Kemudian tufakkiro. InsyaAllah. Fi'il mudhari rafa nasab atau jazm? Nasab. Nasab. Kenapa nasab? Karena ada amil nasab. Amil nasab an. Jenis mudhari apa? Tufakkiro. Sahih akhir. Saya akhir. Tanda nasab? Fathah. Fathah. Fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir. Domir mustatir anta. Seperti itu. Baik, syukran. Baik. Mafhum, ikhwan semuanya. Cara baik, silahkan. Bertanya tentang lam sama lamma, Ustaz. Dari segi dari segi faedah dan arti, Ustaz. Lam dengan lamma. Ya. Jadi kalau lam itu artinya tidak. Kalau lamma itu belum. Ya. Kalau la tidak, kalau lamma belum. Gitu. Jadi kalau lama kan dimungkinkan bisa dia melakukan karena belum. Saya belum makan. Ya mungkin sekarang saya mau makan atau nanti mau makan. Gitu. Jadi kemungkinan besar akan melakukan sesuatu gitu. Saya belum mandi nih. Berarti dia mau mandi gitu nanti. Tapi saya nggak mandi. Ya bisa mau mandi, bisa enggak gitu nantinya. Ala kulli hal dua-duanya sama-sama membalik ya, membalik kondisi fi'il mudhari yang tadinya untuk menjelaskan sekarang menjadi ada makna masa lalunya. Saya belum makan, berarti kan sebelumnya memang saya belum makan. Saya tidak makan, berarti sebelumnya juga tidak makan. Artinya ada makna madinya di situ, ada makna waktu yang masa lalunya. Itu namanya huruf qalb. Jadi menukar fi'il mudhari yang harusnya maknanya sekarang ataupun nanti menjadi ada makna di masa lalu gitu. Sampai sekarang. Saya belum makan, sebelumnya sampai sekarang saya memang belum makan. Saya tidak makan, sebelumnya sampai sekarang saya tidak gitu. Itu seperti itu. Kalau lam, Ustaz, lam
Kalau lan itu untuk waktu sekarang sampai yang akan datang, artinya tidak akan. Gitu. Mohon maaf Ustaz. Maksud Ya. saya lam maksudnya apa itu? Huruf lam sama mim Ustaz. Lam. Lam, oh, afwan. Coba saya ininya, afwan, jauh. Afwan sebentar, ini mouse-nya itu di sana tuh ada nggak di pojok sana? Coba saya tulis ini, cariin. Ini, nah di sini. Di sini aja ya, saya tulis. Lam begini maksudnya? Ya, lam sama mim. Sama mim. Ya, mim sukun. Lam mim sukun. Lam begini. Lam fathah mim sukun. Lamnya Dengan fathah. Mim sukun. Dengan apa? Lam fathah mim sukun ya. Oke. Terus Dan dengan lama. Tadi kan sudah sama. Tadi saya jelaskan. Tadi, ya. Lam itu artinya tidak. Lam ini. Lam ini tidak. Kalau lama belum. Kalau dua-duanya huruf qalb, menukar makna masa sekarang masa lalu. Misalnya Zaid lam yakul, dia tidak makan. Zaid lamma yakul, dia belum makan. Sama-sama ada makna masa lalunya gitu. Misalnya coba lam yakul, tidak makan. Zaidun, Zaid tidak makan. Harusnya kan fi'il mudhari itu waktunya sekarang ataupun waktu yang akan datang. Nah, tapi dengan adanya lam ini, jadi ada irisan dengan masa lalu. Lam yakul Zaidun. Jadi sebelumnya Zaid nggak makan sampai sekarang. Gitu. Kalau nanti ya mungkin makan, mungkin enggak gitu. Lama juga sama. Cuma lama itu dimaknai belum. Kalau lam dimaknai tidak. Zaid tidak makan. Nah, kalau lama belum, lama yakul, kul Zaidun. Zaid belum makan. Nah, gitu. Zaid belum makan. Juga sama, ada irisan dengan masa lalu. Zaid belum makan. Sebelumnya memang dia belum makan sampai sekarang. Gitu. Adapun nanti ke depan mungkin dia makan. Tapi Zaid belum makan menginformasikan kalau dia sebelumnya belum makan. Zaid tidak makan menginformasikan sebelumnya dia nggak makan sampai sekarang. Gitu. Kalau belum makan dimungkinkan besar nanti akan makan. Kalau tidak masih 50-50 ya, bisa dia akan makan ataupun tidak. Misalnya lam yakul, Zaid tidak makan. Lam yakul Zaidun, Zaid tidak makan as-samaka, Zaid tidak makan ikan. Mungkin dia memang tidak suka ikan, jadi dia nggak akan makan selamanya, mungkin gitu. Jadi ada kemungkinan tidak makannya itu sampai nanti gitu. Tapi kalau ini Zaid belum makan ikan, ya mungkin dia akan makan ikan. Gitu. Ala kulli hal, lam dan lama itu sama-sama dari sisi lil qalb, sama-sama punya irisan dengan masa lalu gitu ya. Jadi sebelumnya sampai sekarang gitu. Seperti itu, Ustaz. Sama-sama. Jadi menerjemahkannya kalau lam tidak, kalau lama belum gitu. Ada lagi mungkin tambahan? Nah, sekarang kita masuk ke tanya dulu, Ustaz. Ya, gimana? Itu di dalam PIK-nya saya pengen lebih tahu lebih spesifik di dalam perubahan-perubahan wazan ya, seperti tufakir.
tufakiro, antufakiro. Hmm. Itu kan wajan fa'ala itu ya Ustaz ya. Hmm. Nah, kalau yang pokoknya itu fa'ala itu ya contoh seperti di eh, apa syarrofa. Syarrofa itu kan memuliakan. Hmm. Kalau suka yang paling ini teh kalau kememuliakan itu seperti akroma gitu di wajan af'ala ya. Ta'diyah. Nah, terus di syarrofa sendiri seperti kotoa itu kan memotong-motong. Hmm. Kotoa itu potong, seperti terus kemudian kotoa sama kotoa. Kalau kotoa itu seperti memutilasi gitu kan itu ya. Nah, itu yang pokoknya itu seperti fa'ala itu di mana dulu yang pokoknya itu? Ya. Jadi ada banyak makna. Ada maknanya fa'ala bimakna ta'diyah. Artinya dia punya objek. Seperti tadi misalnya syarufa mulia. Berarti nggak butuh objek. Syarufa zaidun, zaid mulia. Tapi kita pindahkan ke wazan fa'ala, syarrafa memuliakan. Akhirnya jadi perlu objek. Saya misalnya syarufa mulia. Ini namanya lazim ya, tidak perlu objek. Syarufa zaidun, zaid mulia. Nah, kemudian zaid mulia. Nah, kemudian kita pindahkan ke wazan fa'ala menjadi syarrafa memuliakan. Akhirnya jadi perlu objek muta'addi. Syarrafa zaidun amron. Zaid memuliakan si Ammar. Gitu. Itu makna pertama, fungsinya fa'ala adalah untuk ta'diyah, untuk memuta'addikan atau menjadikan fi'il punya objek. Makna kedua adalah untuk mubalaghah, untuk menyatakan berulang-ulang gitu, banyak melakukan. Seperti fakkaro. Fakkaro berarti berpikirnya itu berkali-kali gitu, fakkaro. Maksudnya berpikir keras gitu, fakkaro. Gitu. Jadi apa namanya? Seperti kotoa gitu. Kalau kotoa memotong, kalau kotoa memotong-motong gitu. Untuk litaksir afwan, menunjukkan banyak perbuatannya. Kotoa memotong-motong. Kotoa memotong-motong. Jadi kotoa memotong-motong. Ini menunjukkan litaksir, menunjukkan banyak melakukan. Seperti tadi syarufa tadi. Syarufa mulia, syarrafa memuliakan. Kalau ini lita'diyah. Untuk menunjukkan apa namanya? Ada objek syarrafa memuliakan. Afwan sebentar. Ada banyak fungsi lain ya, kita bisa melihat di berbagai keterangan. Coba saya cari. Itu yang utama itu dua ini. Untuk taksir dengan untuk ta'diyah. Sebentar. Af'ala kemudian ada juga untuk
Ya, litakfir. Dia. Juga lisalab. Lisalab itu untuk mencabut. Ya. Misalnya jallada. Misalnya jallada. Jallada itu menghilangkan kulit. Jilid itu kan kulit. Jadi kalau jallada menghilangkan kulit gitu, itu fungsinya lisalab. Gitu. Itu fungsi utamanya 3 ini. Gitu. Ada litakfir, ada lisalab, ada juga litakdiyah. Nah, tafakkar itu litaksir. Jadi berpikir itu aktivitas yang apa namanya? Menggunakan pikiran berkali-kali gitu, bukan sekali saja. Kira-kira seperti itu maknanya. Nah, litaksir ini banyak. Ada taksir untuk perbuatannya, banyak perbuatannya. Ya, seperti qata'a, ya, memotong-motong, banyak. Ada taksir untuk fa'ilnya, mawwatatil ibilu, unta-unta mati gitu. Jadi untanya yang banyak mati. Ada taksir untuk maf'ulnya, ghallaqatil abwaba. Ya, fulanah menutup pintu-pintunya, yang banyak itu pintu-pintunya. Itu. Juga untuk nisbat maf'ul kepada asli fi'il seperti fasaqo. Fasaqo itu menisbatkan kefasikan. Jadi fasaqo untuk menisbatkan sesuatu. Fasaqo menuduh fasik ya. Fasaqo memfasikkan. Kafaro mengkafirkan gitu. Fulan mengkafirkan, kafaro gitu. Jadi untuk menisbatkan sesuatu. Kafaro, fasaqo gitu, gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi ada 4 makna ya untuk memutadikan, seperti qata'a, memotong-motong, seperti syarrafa, memuliakan. Ada untuk perbuatan yang banyak dilakukan seperti qata'a, memotong-motong. Ada untuk jallada, salab, mencabut. Jallada, menghilangkan kulit. Ada juga untuk menisbatkan. Fasaqo, memfasikkan, menuduh fasik. Kafaro, mengkafirkan. Gitu. Seperti itu. Secara umum ada 4 ya, seperti itu. Nah, untuk fakkaro, yufakiru, tufakir. Kamu fikirkan berkali-kali sebelum kamu melakukan sesuatu. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Kayak ini jadi memang banyak arti ya, Ustaz ya. Banyak ya, beberapa yang menjadi pokoknya gitu ya. Ada banyak. Kalau ini di kitabnya Syarah Tasrif Al-Izzi ya. Ada juga yang lebih lengkap itu di kitabnya Syadzal Araf. Ini kalau ikhwan semuanya ada rezeki beli kitab Syadzal Araf, itu wajib untuk kitab sorof ya. Syadzal Arf fi fanni ilmi sorof. Nah, di sini ada banyak wazan-wazannya. Syadzal Arfi, yang bisa dicari saja di internet. Fi fanni ilmi sorof. Syadza itu semerbak. Syadzal Arf. Arf itu wangi. Semerbak wewangian. Fi fanni ilmi sorof. Dalam bidang ilmu sorof. Ini bagus ininya. Nama kitabnya. Gitu barangkali, Ustaz. Ada terjemahnya, Ustaz, yang kitab Syadzal Arf? Belum ada. Belum ada. Jadi nahwu dan sorof itu agak jarang terjemahannya. Karena peminatnya juga jarang. Gitu. Seperti itu. Biasanya kalau nahwu sorof kitab asli yang sudah ada terjemah itu Imriti, kemudian Yaqulu, Jurumiyah, kemudian Mutammimah, Alfiyah, itu sudah ada. Tapi Syadzal Arab mungkin jadi proyek kelas tamhidi nih suatu saat. Proyek terjemahan nih, Masya Allah. Ada lagi mungkin tambahan? Dan itu kayak yang di wajan ijtama'a. Kalau ijtama'a itu berkumpul ya. Ya, jadi ijtama'a malah menjadikan muta'adi jadi lazim. Kalau jama'a mengumpulkan muta'adi, ijtama'a berkumpul jadi lazim, tidak perlu objek. Gitu. Terbalik ya. Terbalik gitu. Seperti itu. Nah, itu perlu kita ketahui hal-hal seperti itu. Gitu. Baik, itu syukran. Ada lagi mungkin tambahan yang lain?
Nah, nah ini nampaknya kita lanjutkan ke amil yang menjazmkan karena agak banyak ya. Kita biarkan dulu ini, kita latihan dulu. Kita latihan lagi gitu. Di sini benar atau salah? Ya, silahkan satu orang. Al-muwazzafuna lam ya'maluna amsi. Para karyawan itu lam ya'maluna. Mereka tidak bekerja amsi kemarin. Jadi, nah, fi'il mudhari'nya itu jadi bisa dikasih makna waktu masa lalu amsi kemarin. Padahal kan ya'maluna itu untuk sekarang atau yang akan datang. Tapi karena ada lam, itu ada irisan dengan masa lalu. Gitu. Baik, ada yang mau coba? Siapa? Saya Ustadz. Silakan, saat Rifangi. Betul atau salah? Salah Ustadz. Yang betul? Yang betul al-muwazzafuna lam ya'malu amsi. Betul. Buang nun ya. Jangan lupa kasih alif. Nah, lam ya'malu. Gitu. Berarti Sarrifangi, ya'malu fi'il mudhari' rafa nasab atau jazm? Jazm. Jenisnya soi akhir, mu'tal akhir atau fi'il lima? Fi'il lima Ustaz. Tanda jazmnya pakai apa? Tanda jazmnya membuang nun ya. Membuang nun. Lam ya'malu. Betul. Nomor 2, silakan. Berarti ini tadi salah ya. Kita ke sini. Saya mau coba nomor 2. Saya. Silakan. Al-maridatu lam yatrukna al-mustashfa. Benar kayaknya, Sat. Benar. Benar. Ya, benar. Benar apa salah? Benar. Kalau gitu di i'rab. Yatrukna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' jenis apa? Apa ya? Apa ini? Mabni apa sih? Mabni. Fi'il mudhari' yang ketemu dengan apa sih nun yang nun perempuan, apa sih nun perempuan? Nun niswah. Nun niswah. Iya, betul. Jadi yatrukna adalah fi'il mudhari' yang ketemu dengan nun niswah dan dia mabni sukun. Kalau gitu mana fa'ilnya, akhi? Mana fa'ilnya? Mustatir, Ustaz. Iya mustatir. Kalau mustatir nggak kelihatan. Ini kelihatan nun. Nah, berarti namanya dhamir muttasil. Oh, siap. Iya, betul. Syukran. Betul ya. Ini tadi akhi Hisham ya. Jadi yatrukna fi'il mudhari' jenisnya itu fi'il mudhari' yang ketemu nun niswah. Nun itu artinya mereka perempuan banyak di sini. Nah, kalau fi'il mudhari' ketemu nun niswah, dia sudah tidak ada rofa nasab jazm, sudah mabni. Kita kasih lam yatrukna, kita kasih lan yatrukna juga, padahal menasobkan lan itu, tapi tetap yatrukna. Kita nggak kasih apa-apa, tetap yatrukna. Tetap yatrukna. Gitu. Jadi fi'il mudhari' itu bermasalah, kata Syekh Labib Najib. Kadang-kadang dia doma, kadang-kadang fathah, kadang sukun, kadang buang huruf ilat, kadang ada nunnya macam-macam. Tapi kalau sudah ketemu perempuan, diam dia. Mabni. Gitu. Lam yatrukna, mabni. Jadi hikmahnya katanya kata Syekh Labib, menikahlah untuk yang belum menikahnya, biar tenang katanya gitu. Lam yatrukna. Ada lagi nomor 3, silahkan. Ada yang mau coba? Ya rajulani la tajlisa huna. Kita sama-sama nomor 3, betul atau salah? Benar. Benar, Ustaz.
Betul. La tajlisa. Janganlah kamu berdua duduk. Tajlisa fi'il mudhari jazm oleh la nahi. Tanda jazm apa? Buang nun. Buang nun. Ya, karena fi'il 5 ya. Alamma taqra'il kitab al-yawma. Apakah kamu belum baca kitab sekarang? Betul atau salah? Betul. Betul ya. Aslinya taqra' sukun. Alamma taqra' sukun. Tapi karena ketemu sukun lagi di depan kasih harokat kasrah. Taqra'il kitabah al-yawma. Betul. Nomor 5. Ya, Alam Ustaz, taro. Gimana? ya nomor 2 itu tuh tajlisa itu asalnya tuh tajlisuna. Tajlisani. Tajlisan. Tajlisani. Ya. Kamu berdua duduk terus dibuang nunnya. Ya. Tajlisa gitu. Belum niswah kan? Bukan, domir. Afwan, afwan. Tanda i'rab, afwan. Tanda i'rab, tajlisani, kamu berdua duduk. Bukan nun niswah. Nah, tanda i'rab ketika rofa tajlisani, ketika rofa ada nun, ketika nasab atau jazm buang nun. Itu tanda i'rab. Failnya mana? Tajlisa. Kemana? Failnya mana? Ikhwan, tajlisa. Mustatir, Ustaz. Bukan. Alif. Bukan. Alif kelihatan. Kalau mustatir nggak kelihatan, ini kelihatan alif. Nah, alif ini namanya domir muttasil, domir yang nempel, yang tersambung. Alif ini adalah domir antuma. Gitu. Ustaz, kalau ada munada, dia tetap dhammah saja. Rajulani. Dia mabni ala ma yurfa'u lahu adal ism. Jadi mabni mengikuti rofaknya. Kalau musanna kan nggak bisa dikasih dhammah. Ya kan? Tapi ngikuti rofaknya. Rajulani ada alifnya. Mabni alal alif. Gitu. Maksudnya nggak jadi nasab dia saja. Enggak. Kalau ifrad kan nanti munada itu ada 3. Ada munada mufrad, ada yang munada yang mudhof, ada syabih bil mudhof. Yang nasab itu yang mudhof sama syabih bil mudhof. Kalau yang ifrad begini, yang tunggal begini, dia mabni ngikuti rofaknya. Ya rojulu, ya rojulani, ya rijalu, gitu. Ya muslimuna, seperti itu. Atau mungkin punya pandangan yang berbeda, Ustaz? Enggak. Jadi gitu. Mabni mengikuti rofaknya. Ya rajulani. Gitu. Ada lagi? Nomor 5. Betul atau salah? Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Masa betul? Ayo lihat lagi. Ya. Taro fi'il mudhari jazm, tanda jazmnya apa? Buang huruf illat. Nah, buang huruf illat. Alam taro. Oh, yes. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Betul atau salah? Kaiduhum fi tadlil. Betul atau salah? Kaidahum ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Al-ummani lam tagsilanil atbaq. Betul atau salah? Lam tagsila. Lam tagsila. Buang nun. Tanda jazm. Atulabu lamma yadkhulil fasla. Benar, Ustaz. Tulab ini banyak. Lamma Yadkhulu. Nah, jangan lupa disesuaikan. Yadkhulu al-fasla. Fatimah lam ta'mal. Lam ta'mali. Enggak, lam ta'mal sudah betul. Fatimah dia tidak kerja. Gitu. Boleh kita mengatakan lam ta'mali kalau Fatimahnya pakai ya. Ya Fatimah, hai Fatimah, lam ta'mali, kamu enggak kerja. Ini hanya mengabarkan Fatimah
Lam ta'mal dia tidak kerja. Gitu. Liyaqra muslimun al-Qur'ana kulla yaum. Betul atau salah? Sahih. Betul. Lamma yusafir Zaidun ila Makkatin. Salah, Ustaz. Yang betul? Makkata. Isim ghair munsharif ila Makkata. Sedikit lagi. Alam ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir? Salah, Ustaz. Yang betul? Ta'lam. Ya, jazm, tanda jazm sukun. Lam yujrim hadzal rajulu salihu. Rajulan. Betul ya? Benar, Ustaz. Baik. Nah, berikutnya, la tanam qabla sholatil isya. Sahih. Betul. Sahih. Berikutnya, sahih. Lan yadhhab. Sahih. Lan yadhhab Zaidun ilal madrasati. Betul atau salah? Salah, Ustaz. Yang betul? Yazhaba. Yadhhaba. Ar-rajulani yuqimani sholata. Benar, Ustaz. Ustaz. Betul. Al-fallahani nasyitani. Betul. Benar, Ustaz. Betul. Nah, seperti itu ya. Kita sudah masuk ke fiil yang masuk menjazmkan satu fiil. Sekarang kita akan membahas, insyaallah nanti kita akan membahas fiil amil yang menjazmkan dua fiil. Amalihi yakrimuhullahu. Pertanyaan Ustaz nomor 13 tadi ya. Ya, silakan. Oh iya 13. Ya, ada isim isyarah. Dan dijrim hadza ya Ustaz. Ini failnya mana ya Ustaz? Hadza ini failnya. Hadza ya. Nanti ar-rajulu badal dari hadza. Gitu. Seperti itu. Ya Ustaz. Makasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan hari Kamis depan kita latihan lagi dan kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.